Saudara berdua akan disumpah dengan Al-Quran di atas kepala, ya. Ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng ya, diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Silahkan duduk. Jadi saudara berdua sekarang sudah menjadi kami panggil saksi ya, untuk memberikan keterangan dalam perkara peninjauan kembali ini. Ini akan didengarkan keterangannya secara bersama-sama. Yang mana yang lebih dulu yang mau didengarkan? Nanti kami. Oke. Jadi para saksi nanti dengarkan pertanyaan dari kuasa pemohon, ya. Silahkan dari kuasa pemohon. Terima kasih yang mulia. Yang saya muliakan Pak Dedi dan Mas Teguh. Kami mengenal Pak Dedi adalah mantan Bupati Purwakarta, mantan anggota DPRD Purwakarta, mantan anggota DPR RI. Beliau adalah tokoh masyarakat Sunda, Jawa Barat, dan juga tokoh nasional. Dalam agenda terakhir ini, kami melihat beberapa aktivitas Bapak yang harusnya ikut kampanye menjadi calon gubernur, tapi kok sangat fokus turun ke kota Cirebon. Kemudian beberapa hasil wawancara Bapak itu sangat mengejutkan dunia keadilan Indonesia dengan ditemukan beberapa fakta-fakta nyata, pengakuan-pengakuan dan pencabutan-pencabutan berita acara, keterangan baik di kepolisian maupun di pengadilan dalam satu kasus yang bernama kematian Nina dan Eki. Hal ini menurut kami sebagai tim pengacara sangat membutuhkan kesaksian dari Bapak, karena kesaksian ini akan menjadi novum bagi kami untuk memperjuangkan saka dan keadilan Indonesia pada umumnya. Pertanyaan kami kepada Pak Dedi, kami ucapkan terima kasih. Semoga Bapak enggak terganggu kenyamanannya harus rapat hari ini. Kami benar-benar mengucapkan terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Pak Dedi Mulyadi, saudara saksi, apakah saudara mengerti kenapa saudara kami undang di hari ini? Saya mengerti diundang hari ini untuk memberikan keterangan, kesaksian apa yang saya ketahui. Kira-kira kasus apa Pak yang lagi kita panggil sesuai undangan kami? Mengajukan peninjauan kembali terhadap Adinda Saka Tatal terhadap vonis yang pernah dia jalani. Apa pendampingan atau menelusuri ini merupakan bagian pekerjaan dari Bapak atau dan kepedulian buat Bapak? Iya, pendampingan bukan pekerjaan saya, tetapi sebagai warga negara Indonesia, saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan berbagai informasi yang belum diketahui publik, yang belum diketahui oleh penyidik, agar saudara Saka Tatal bisa diposisikan pada posisi yang sebenarnya. Apa yang membuat Bapak tertarik, tergugah hati Bapak untuk turun sejenak di kota Cirebon? Keterpanggilan jiwa, karena ada masyarakat yang tidak berdaya menghadapi berbagai tuduhan, tuntutan, dan hukuman yang dialami tanpa sempat memberikan pembelaan yang sempurna dalam perjalanan hukumnya. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis? Titik ketidakadilan itu apa? Temuan Bapak yang Bapak dapatkan? Temuan yang saya dapatkan telah saya sajikan di channel YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, saya yakin penyidik, siapapun yang punya hati pasti bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Bapak pernah mewawancarai Saka Tatal? Pernah. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan?
Ya, nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan. Saudara Saka Tatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dia alami. Dan yang saya kagumi adalah setelah bebas, dia menyatakan menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh. Bapak bertemu keluarganya, kakaknya, ibunya? Saya hanya bertemu kakaknya. Bertemu kakaknya waktu pertama kali saya berkunjung dan bertemu saudaranya bernama Sadikun. Pak Dedi pernah ke rumahnya? Saya pernah ke rumahnya. Ada motor atau ada kekayaan atau nilai-nilai sosial yang tinggi di situ yang Bapak temukan? Iya, saya lihat hanya ada rumah yang dalam posisi rumah yang sangat jelek. Kemudian berapa orang yang sudah Bapak wawancarai saat itu? Kalau sampai saat ini mungkin sudah puluhan ya, saya sudah nggak bisa menghitung. Tetapi yang menyangkut Saka Tatal, yaitu mencoba memahami peristiwa apa yang dialami oleh saudara Saka Tatal pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang saudara ketahui berdasarkan informasi yang diwawancarai tentang keberadaan Saka Tatal tahun 2016 tersebut? Dari channel yang saya ungkapkan ke publik pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Saka Tatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun. Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. Satu, saudara Saka Tatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetep. Mohon maaf, nyetep itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan. Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ. Dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang, sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover, dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri, dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak, dalam bahasa hukumnya mungkin rekonstruksi, kalau saya tidak punya kewenangan untuk itu. Semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan. Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Yang Bapak temukan wawancara dengan siapa yang mendukung keterangan Bapak ini? Apakah Teguh? Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua, Kodir, yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga, Irfan. Yang keempat, Heri yang punya bengkel. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan, cuman diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah kenapa pernyataan mereka di muka hukum yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan Aep yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan. Dari beberapa kejadian atau wawancara itu saya mendengar Bapak mencari Aep dan Dede. Apa yang Bapak temukan dari pencarian itu? Sebenarnya tidak mencari. Saya wawancara Aep waktu yang pertama.
Kemudian Aib menyampaikan bahwa dia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang sebenarnya. Kemudian berbulan-bulan setelah itu, mungkin 3 bulan, 2 bulan, datanglah Dede. Yang datang ke saya itu bukan dedenya, tapi kakaknya. Kakaknya datang ke saya bahwa Dede ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Dedi. Kenapa pada saya? Karena sulit pada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Dede ke Tangerang pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu Dede langsung jam 4 ketemu saya, langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya. Jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah diukur oleh Dede, menurut dia jaraknya 150 meter. Artinya kalau dalam BAP itu kan dia hanya melihat keterangan itu dari jarak 50 meter, kemudian tidak, karena ketakutan dia pergi lari kabur. Iya. Saat itu kita anggap tidak mungkin lah. Dan saudara Dede juga menyatakan itu adalah arahan dari Rudiana. Coba Bapak gali sedikit pengakuan daripada Dede. Ya, kalau pengakuan dari Dede kan sudah disampaikan di channel YouTube saya. Saya pikir tinggal itu saja dilihat. Dan masih ada, sudah disampaikan. Terus di Peradi pernah Bapak hadirkan juga Dede? Sudah dihadirkan, di konferensi persnya ada. Saya pikir majelis JPU sudah bisa melihat dan mengakses di berbagai berita media juga muncul. Saya butuh pengulangan lagi Pak. Kira-kira apa yang disampaikan Dede tentang peristiwa itu? Yang disampaikan oleh Dede pada yang disampaikan oleh Dede, Ya. Yang disampaikan oleh Dede pada peristiwa itu bahwa saudara Dede dijemput. Saudara Aib minta dijemput oleh saudara Dede untuk untuk diantar ke Polresta. Ya. Kemudian ada pertemuan nggak antara Dede dengan Rudiana? Kalau pengakuan Dede ada pertemuan di situ sebelum diperiksa. Itu pengakuan Dede. Artinya menurut Dede semua keterangan yang disampaikan itu adalah arahan dari Rudiana. Menurut Dede di channel YouTube saya seperti itu. Apa benar menurut Dede tidak pernah datang ke pengadilan dan yang melarang datang ke pengadilan itu adalah Rudiana? Di channel YouTube saya dan di berbagai channel media seperti itu jawabannya. Apa kesimpulan Bapak tentang peristiwa pengakuan Dede tersebut? Kesimpulan saya dalam peristiwa pengakuan Dede bahwa Dede tidak mengetahui peristiwa pengejaran dan Dede memastikan pada malam itu tidak ada kerumunan orang di depan SMP 11, tidak ada anak-anak bergerombol di gang SMP 11 pada malam itu. Tidak ada peristiwa pengejaran dan Dede setelah membeli rokok kembali lagi mengantar Aib ke tempat pencucian mobil. Tekanan-tekanan batin apa yang membuat Dede itu mau jujur sama Pak Dedi? Dia mengatakan selama 8 tahun tersiksa hidupnya. Dia mengalami problem psikologi dalam dirinya, hidupnya seperti mengalami ketakutan. Saya dengar ada ungkapan bahwa Dede siap dipenjara untuk menebus kesalahannya. Coba Bapak jelaskan. Iya, Dede berulang-ulang saya nanya, kamu bohong atau tidak? Dia katakan saya tidak berbohong. Pernyataan Dede sudah disampaikan di depan notaris. Dan nanti sebentar lagi akan kita legalisir di Pengadilan Negeri Cirebon. Karena ini erat kaitannya dengan saya mendapat informasi bahwa Bapak dilaporkan oleh Aib, Bapak dan Pak Dedi dan Dede dilaporkan. Iya. Ini menyangkut seolah-olah menghalangi merintangan dan berbohong kira-kira penyidikan. Tapi saya yakin apa yang Bapak lakukan itu bukan satu kejahatan. Iya, yang saya lakukan hanya ingin menyampaikan informasi tentang sebuah peristiwa secara terbuka dan semuanya ingin diuji lewat lembaga peradilan karena saudara Aib dan Dede sebelum saudara Dede bertemu saya sudah dilaporkan ke Mabes Polri oleh keluarga terpidana atas dugaan kesaksian palsu. Sedikit lagi bisa tidak Bapak mengungkapkan atau menyebutkan siapa-siapa orang yang mengalami penyiksaan yang Bapak wawancarai, baik yang sudah keluar dari penjara selain Tata ataupun siapa yang
pernah Bapak wawancarai? Kalau diwawancarai musuk di channel tidak ada kalau yang di dalam, karena kan aturannya kan tidak boleh. Yang saya hanya mewawancarai kan yang di luar. Ya, yang di luar. Yang di luar itu diantaranya saudara Aldi, adiknya dari Eka. Apa cerita Aldi kepada Bapak? Sama, bahwa dia mengalami penyiksaan yang luar biasa. Kemudian dia berhenti disiksa karena Eka-nya menyampaikan bahwa saya pelakunya, kemudian kamu bukan pelakunya, untuk menyelamatkan adiknya. Oke. Kalau yang Bapak ketahui tentang Teguh ini bagaimana Pak? Saudara Teguh adalah orang yang datang ke rumah saya untuk menyampaikan peristiwa yang sebenarnya, karena waktu itu Saudara Teguh pada saat tanggal 27 Agustus 2016 itu bersama-sama terpidana yang lain. Pertama dia berkumpul di rumah Bu Nining, karena Bu Nining merasa bising, kemudian diusir, pindahlah ke rumah Hadi. Malamnya mereka tidur di rumah anaknya Pak RT Pasren. Di keterangan di 2016 Saudara Teguh menyampaikan bahwa dia itu kan pada kisaran jam 10, setengah jam 9 itu beli nasi kuning. Sepulang beli nasi kuning langsung ke rumah Hadi dan kemudian nginep di rumah RT Pasren. Tetapi pada waktu BAP 2016 Saudara Teguh diarahkan, menurut keterangan Saudara Teguh pada channel YouTube saya, bahwa Saudara Teguh sepulang dari beli nasi kuning langsung pulang ke rumah dan tidur. Saudara saksi tahu kalau Saudara Teguh sudah mencabut keterangan saksi beliau? Menurut keterangan Saudara Teguh mencabut pada waktu kasus Peggy 2024. Nyabut ya? Oke, saya beralih ke Teguh sejenak. Saudara Teguh, apa yang kamu ketahui tentang perkara terkait Saka Tatal dalam peristiwa tanggal 27 itu? Pada malam kejadian, apa yang Teguh ketahui? Saya tidak tahu Saka. Kalau Tapi Teguh kenal Saka? kenal, Nah, waktu malam tanggal 27 itu ketemu Saka, apakah ada Saka di rumah Pasren? enggak ada. Kemudian apa yang saudara katakan pada berita acara penyidikan tentang kehadiran Saka? Ya Teguh cerita yang 5 itu Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri, terus Teguh, Okta, Udin, sama Pram bilangnya gitu. Cuman ya itu kata Kenapa di BAP ada nama Saka? Teguh juga nggak tahu itu. Kamu diarah, Nggak nyebut nama Saka Teguh juga. yang kamu cabut BAP-nya apa? Yang kamu cabut tentang Saka, keterangan tersebut? Ya yang itu dihilangin nama Saka. Artinya Saka tidak ada. Iya tidak ada. Kenapa Teguh mengatakan ada? Karena dipaksa, karena disiksa, atau karena diarahkan? Karena diarahkan Siapa yang mengarahkan? penyidik. Soalnya waktu itu kan Teguh tetap kekeh bahwa di situ tuh tidak ada Saka. Artinya kalau saat ini Saka mengatakan dia memang tidak ada di tempat pada masa pembunuhan itu, kejadian itu benar menurut Teguh? Tidak. Bukan, maksudnya kalau Saka kan sekarang mengingkari bahwa dari dulu dia mengatakan dia tidak terlibat bersama kelima orang tersebut. Iya. Apakah betul? Betul. Jadi apa yang Teguh katakan di kepolisian saat itu tidak benar? Iya, bohong. Sudah dicabut Sudah. di pengadilan? Kalau pengadilan belum. Waktu keterangan saksi di Polda atau di pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung? Kalau mencabut. cabutnya baru di Polda aja. Oh, tapi belum pernah ke pengadilan? Pengadilan pernah, cuman Teguh kan cerita ya itu yang 5 itu pas nyampe di beli nasi kuning balik lagi ke rumah Hadi, terus tuh diberhentikan. Kamu udah tidak sesuai dengan BAP. Saya ingat Teguh waktu di 2016. Coba ulangi, yang pelan-pelan ngomongnya. Jangan gugup, tenang dulu. Tarik nafas dulu. Waktu Teguh di pengadilan kan bilang bahwa Teguh tuh jam 8 ke warung Ibu Nining bertemu dengan Eka, Jaya, Supri, Eko, Eka, Teguh, Udin, Okta, Pram. Terus di rumah Ibu Nining pindah ke rumah Hadi sekitar jam 9. Terus sekitar jam 9 tuh Teguh beli nasi kuning, balik lagi sekitar 15 menit nyampe ke rumah Hadi, ketemu lagi sama yang 8 itu. Lalu Teguh sekitar jam 10 tuh kembali tidurlah ke rumah Pak RT. Tapi memang ada
menginap di rumah Pak RT itu benar? Benar, Para ada. terpidana itu betul. Ada. Kenapa diingkari oleh Kapi dan Pak RT? Ya nggak tahu juga. Kamu yakin bahwa mereka memang di rumah Pak RT? Saya yakin. Ketika kamu mendengar Pak RT mengatakan tidak mengenal dan tidak ada di situ, tidak ada nginap-nginap, apa pendapat kamu? Kan diingkari, kan Iya. kamu ada di rumahnya Pak RT, betul? Bersama 5 orang itu tanpa saka kan? Iya. Nah, terus Pak RT tidak mengaku. Ya Teguh tetap bilang tidur di situ, terus ya lalu diarahkan pulang ke rumah Pram. Kapi kenal? Hah? Kapi, anak Pak RT, anak Ya pasar. tahu aja, cuman nggak terlalu dekat. Oke. Ada yang mau tambah? Ditambahkan yang mulia. Juru bicaranya tetap seperti kemarin ya? Berapa orang? 3? 2? 3. Ya, silahkan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Deddy Mulyadi yang mempunyai keberanian membongkar dalam fakta-fakta melalui channel YouTube-nya. Bapak tahu tidak resiko hukum yang akan diterima oleh Bapak sendiri? Bahwa ya kan dari pihak sana juga melaporkan bahwa itu resiko hukumnya. Tahu tidak Pak resiko hukumnya? Ya, setiap perbuatan pasti ada resikonya. Dan tahu resiko hukumnya, saya bisanya dijerat dengan undang-undang IT. Udah siap tuh Pak Deddy? Setiap berbuat pasti harus dipertanggungjawabkan. Terima kasih Pak Deddy. Bapak mewawancarai Dede yang ada di channel YouTube-nya Bapak. Apa Pak yang melatar belakangi Dede mau berbuat satu kebohongan dalam peristiwa malam itu seolah-olah bahwa Dede ada di tempat? Apa yang Bapak ketahui itu? Kalau pengakuan pada saya karena kepolosan dirinya, tingkat strata sosial dirinya yang rendah karena dia sekolahnya cuma SMP, statusnya mungkin kuli bangunan hari ini ya, waktu itu setim mobil, dan kemudian juga ketidakmampuan power diri menghadapi orang yang berseragam. Baik, gitu. Saya ada lihat tayangan Pak di media ya. Lalu kalau nggak salah Pak Deddy bersama dengan rekan advokat lainnya melaporkan Kasren dan Kapi ya kalau nggak salah. Kenapa Pak Deddy dilaporkan? Kasren dan Kapi itu kenapa dilaporkan? Yang melaporkan bukan saya, yang melaporkan keluarga terpidana. Oh, keluarga terpidana. Apa yang Saya Pak dan Deddy kuasa ketahui? hukum. Iya, karena di situ ada perbedaan pengakuan. Sampai hari ini baik terpidana maupun tetangga, karena masih banyak lagi di saya sumber yang belum saya tayangkan, baik tetangga, orang yang lewat, Teguh, Pram yang tidak ditahan yang posisi bukan terpidana, mereka meyakini betul bahwa malam itu mereka tidur di rumah anaknya Pak RT. Yakin dia? Ya mereka yakin, jadi semua menyatakan yakin. Jadi keyakinannya bukan hanya terpidana, orang yang tidak terlibat pidana pun yakin. Yang terakhir yang sampai ke saya nanti saya tayangkan adalah bekas ketua penyelenggara Agustusan, karena dia melihat pagi-pagi anak-anak itu tidur di rumah Pak RT dan jendela rumahnya karena dia tetangganya. Lalu kemudian kalau menurut saudara saksi ya, kalau menurut saudara saksi hasil investigasi secara independen sendiri yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi, seluruhnya sudah hampir diwawancarai oleh Pak Deddy. Apa kesimpulan sedikit oleh Pak Deddy, artinya bahwa pandangan dari Pak Deddy, kasus ini seperti apa? Iya, saya kan tidak boleh menyimpulkan. Yang berhak menyimpulkan adalah majelis. Pandangan hati saya adalah ada ketidaksempurnaan di dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dari kasus ini. Ada ketidaksempurnaan, banyak fakta-fakta dan yang tidak dihadirkan secara sempurna. Baik, cukup yang mulia dilanjut. Izin yang mulia. Ya, saudara saksi Teguh, saya mau tanyakan, apakah saudara memiliki pengetahuan bahwa
pemohon Saka Tatal tergabung dalam geng motor? Tidak. Tidak. Iya. Jadi Saka Tatal tidak tergabung dalam geng motor? Tidak. Oh. Kalau teman-teman yang lain, Sudirman, Jaya, Eka Sandi, Tidak. tidak juga? Iya. Oke. Saudara saksi Kang Deddy Mulyadi, ya kami secara umum tahu Kang Deddy punya channel YouTube, tapi tentu tidak semua kita mungkin sudah nonton, dan ini forum yang mulianya untuk menyampaikan. Ya. Jadi saya ingin menanyakan kepada Kang Deddy. Kang Deddy tadi sampaikan bahwa Kang Deddy sudah berbicara dengan AF. Sudah mewawancarai. Sudah wawancara AF. Keterangan apa yang disampaikan AF kepada saksi Deddy dalam wawancara tersebut? Baik, saya jelaskan. Ya. Waktu saya mewawancarai AF meyakinkan pada saya bahwa dia melihat terpidana mengejar Eki dan Pina menggunakan motor sebanyak 8 orang sebelumnya melakukan pelemparan. Dan dia melihat itu ketika dia sedang membeli rokok pada malam hari. Nah, kemudian saya jelaskan. Dari penjelasan AF itulah saya penasaran. Ya. Karena AF menyatakan bahwa dia membeli rokok pada malam hari, melihat anak-anak itu melakukan pengajaran. Walaupun dari pengejaran 8 orang itu bertentangan ketika Peggy Setiawan ditangkap. Karena apa? Tidak jadi 8, jadi 9. Kalau ditambah 2 DPO yang kemudian dihilangkan oleh Polda Metro, kemudian jadi 11. Polda Jabar jadi 11. Sebenarnya agak bertentangan. Kemudian saya datanglah ke SMP 11 pagi harinya. Ya. Kemudian saya bercoba berjalan. Pertama yang saya temui adalah warung nasi di depan seti mobil tempat Ayat dan Dede bekerja. Ya. Kemudian dia mengatakan bahwa kami tidak menjual rokok. Dan jam 4 sore warung kami tutup. Kemudian saya mencoba lagi mencari penjual rokok. Ternyata penjual rokok yang tersisa yang buka malam hari di tahun 2016 itu ada satu penjual namanya Warung Madura. Ya. Jarak dari Warung Madura ke tempat yang tuduhan anak-anak kumpul itu kurang lebih waktu itu 120 meter. Ya. Nah, setelah itu sudah beberapa lama, lebih dari 1 bulan, pemilik Warung Maduranya bertemu dengan saya dan saya tanya, apakah Aep dan Dede pernah beli rokok? Waktu itu Aep aja saya tanya. Dia katakan memang ada. Tetapi peristiwa pelemparan dan peristiwa pengejaran tidak pernah ada menurut yang punya Warung Madura, baik suaminya maupun istrinya. Apalagi jarak yang Warung Madura yang waktu itu ditunjukkan oleh Aep itu lebih jauh dibanding yang sekarang. Jaraknya hampir 150 meter. Ya. Apakah dari Warung Madura itu ke tempat 8 orang yang mengejar motor Eki yang ditumpangi oleh Vina itu dapat terlihat? Tidak akan kalau malam hari. Siang pun jauh. Oh. Jadi tidak akan terlihat? Tidak akan terlihat. 120 meter apalagi sekarang itu 150 meter, bukan 120. Jauh jaraknya. Ya. Ya. Saudara saksi mendapat somasi dari Pak Rudiana ya? Mendapat somasi lisan. Ya, somasi lisan dari Pak Rudiana. Ya. Yang disampaikan secara terbuka. Ya. Saudara saksi mendapatkan, dilaporkan ya sebagai terlapor oleh Aep. Iya, di Polda Metro. Ya. Bisa saudara saksi sampaikan di forum yang mulia ini, apa yang melatar belakangi ya dari pengetahuan saudara saksi, kenapa saudara saksi diberikan somasi oleh pihak Rudiana melalui kuasa hukumnya dan dilaporkan oleh pihak Aep? Silakan. Karena saya menayangkan pernyataan dari saudara Dede yang mengatakan bahwa saudara Dede tidak pernah melihat pengejaran, tidak pernah melihat pelemparan, dan saudara mengatakan pengejaran dan pelemparan itu bohong. Itu latar belakang laporan polisinya Aep? Iya. Oke. Kalau yang Pak Rudiana? Pak Rudiana mungkin, kalau saya mungkin ya, saya nggak tahu dasarnya, mungkin keterangan saudara Dede yang mengatakan sebelum diperiksa dia diarahkan oleh Pak Rudiana. Oh. Cukup. Pak Deddy
apakah Pak Dedi pernah melakukan penelusuran kepada keluarga Vina? Pernah. Apa Pak yang didapatkan dari situ? Yang didapatkan yang pertama bahwa penjelasan dari ibunya Peggy pada waktu peristiwa tanggal 27 Agustus 2016, Peggy tidak berada di rumah, tapi berada di Bandung bekerja dengan bapaknya. Vina. Iya, keluarga Vina. Oh iya, baik. Kedengarannya Peggy. Peggy tadi bilang. Vina, sorry. Oh, Vina. Ya baik. Saya pernah mewawancarai kakaknya Vina. Kakaknya Vina menyampaikan dalam channel wawancara saya begini cerita kakaknya Vina di channel saya, bahwa dia mendengar kabar adanya kecelakaan yang dialami oleh Vina dan Eki. Kemudian beberapa hari setelah itu dia bertanya ke Parudiana menanyakan HP Vina gitu. Nah, kemudian juga pada waktu itu dia mendengar ada yang kesurupan. Namanya Linda. Yang kesurupan itu kemudian menurut di channel saya, mudah-mudahan tinggal dilihat, menurut kakaknya Vina itu direkam. Rekamannya diberikan pada Parudiana. Nah, dari rekaman itu di kesurupan itu menunjukkan bahwa Vina itu meninggal bukan karena kecelakaan, tapi karena dibunuh, kan gitu, karena dibunuh, kan gitu, dan menyebut nama orang, menyebutnya Egi di rekaman YouTube saya itu sambil menunjuk-nunjuk seperti ini, gitu, itu. Jadi hanya dari rekaman yang itu diberikan oleh Parudiana gitu? Ya, menurut kakaknya Vina rekamannya diberikan ke Parudiana, tinggal dicek di channel YouTube saya. Baik, makasih. Saudara saksi beragama Islam? Islam. Alhamdulillah. Sepengetahuan saudara saksi percaya nggak dengan kesurupan? Saya tidak percaya. Karena apakah dengan kesurupan saudari Vina ini mengarahkan saudari percaya dengan apakah latar belakang itu sehingga saudara ikut juga menjadi bagian penuntun arah kesurupan tersebut? Dari sisi sains yang saya miliki dan keyakinan saya miliki, saya tidak percaya adanya kesurupan. Kesurupan hanya dialami oleh orang-orang yang mengalami lemah dalam mental. Artinya kesurupan dalam Vina yang dalam Linda itu saudara kesampingkan ya? Tidak percaya terhadap kesurupan. Baik. Kan karena nanti ruhnya nggak bisa dihadirkan di pengadilan. Oke, saudara saksi, pertanyaan saya tambah. Sejauh apa saudara saksi mengenal Edi? Apakah mengenal juga saudaranya atau orang tuanya? Baru mengenal sekarang setelah dia datang ke rumah. Kenal bapaknya? Tidak. Saya dapat informasi katanya ayahnya Edi sering berkomunikasi dengan Pak Edi. Oh, tidak pernah, ayahnya kan sudah meninggal. Kesurupan kan. Ayahnya Aep itu warga Purwakarta. Dia tinggal di desa Palinggihan. Saya waktu itu setelah Aep susah dihubungi, saya mencoba bertemu dengan ayahnya untuk bertanya Aep di mana posisinya. Dan kemudian bapaknya mengalami tekanan psikologi yang luar biasa. Apa yang diceritakan ayahnya? Mengingat anaknya ini kan bertentangan nih, karena dia merasa diisi sama Aep. Nah, sekarang coba ceritakan kondisi fisiknya ayahnya ketika dekat rumah. Waktu awal saya ketemu ayahnya Aep, waktu itu saya belum bertemu Dede. Bapaknya memang seperti mengalami ketertekanan psikologi, walaupun merahasiakan di mana posisinya Aep, hanya menyampaikan Aep berada di Bandung, kan gitu. Nah, kemudian setelah Dede ditemukan bertemu dengan saya, 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ayahnya Aep datang ke saya diantar pamannya untuk menyampaikan keluhan bahwa ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat sehubungan dengan kesulitan untuk bertemu dengan Aep menurut ayahnya. Ayahnya secara pribadi atau seluruh keluarga Aep? Ayahnya dengan pamannya, dan tadi malam adiknya Aep yang latihan PON juga datang ke rumah. Karena ada dugaan bapak katanya menyandra. Waduh, channel YouTube saya tadi malam ada bapaknya Bahagia. Dari
kehadiran bapaknya kemudian tertekan itu apa kesimpulan Oke, bapak? saya sampaikan ya, karena ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat, maka saya menawarkan diri, Bapak, kalau tidak, agar Bapak tidak terlalu stres, ada kegiatan kerja aja di rumah saya. Dan akhirnya ayahnya menyambut dengan gembira. Dia ngurus ayam, ngurus ikan, dan bisa dilihat tadi pagi jam 5 dia sudah bangun, sudah ngasih makan ayam, sudah dalam posisi sangat tidak depresi dan happy. Dan saya katakan, persoalan beda pemahaman saya dengan Aib itu urusan pribadi masing-masing, tapi urusan saya melindungi orang tua karena saya sudah tidak punya bapak, agar hidupnya tenang dan nyaman, itu adalah kewajiban saya sebagai manusia. Oke, bapak ketahui kan si Aib ini kan saksi, Ya, bukan pencuri, ya, tidak dicari. ya. Sulit tidak keluarganya menemui Aib? Ya, kalau sampai hari ini sih menyampaikan agak kesulitan menemui. Artinya keluarganya Aib tidak mengetahui keberadaan Aib, Hanya menyampaikan bahwa ada di Bandung. tapi mereka tidak mengatakan berkomunikasi terakhir ataupun curhat Aib terhadap. Sekarang Aib sudah mulai nelpon setelah bapaknya bareng dengan saya. Ya mudah-mudahan dengan kondisi begini Aib bisa kembali ke jalan. Dia nelpon ke pamannya karena bapaknya HP-nya dimatiin, kayaknya pengen tenang. Pak Dedi, ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada. Terakhir Pak Dedi, tutup. Yang mulia, maaf, kami ini kan dibagi 3 juru bicara. Saya mau mengusulkan, bisa nggak saya di demo sama tim saya untuk dapat diberi kesempatan 1 orang bertanya yang saya tunjuk. Jangan demo lagi ya, lancar aja. Oke. Tambahan sedikit yang mulia. Dan saudara saksi Pak Dedi, dari hasil penelusuran Pak Dedi membongkar fakta-fakta ini, Pak Dedi pernah dengar nggak bahwa adanya peristiwa kecelakaan dalam kasus ini? Seperti apa kalau Pak Dedi pernah dengar bahwa ini adalah kasus kecelakaan? Ya, pertama saya bukan membongkar ya, yang membongkar itu penyidik, bukan saya. Saya menyajikan. Nah, yang saya dengar langsung dari para pihak bahwa pada waktu pertama peristiwa ini sudah ditangani oleh Polres Sumber, karena tempat kejadiannya merupakan wilayah hukum Kabupaten Cirebon, dan sudah dinyatakan kasus ini adalah kasus kecelakaan. Dan Cukup, terima kasih. Bisa dijawab, Pak Dedi? oh, di channel YouTube saya itu kan nama-nama itu diperoleh dari mana, tinggal baca BAP. Di BAP kan sudah ada keterangan dari pelapor, di mana pelapor itu sudah menemukan nama-nama itu. Kan ketika melapor di BAP yang saya baca, itu saya jadi PH. Baca itu kan pelapor sudah menyampaikan nama-nama yang dilaporkan. Nama-nama yang dilaporkan sumbernya dari mana, itu hak penyidik nanti untuk mengungkap. Saudara saksi, yang dimaksud pelapor siapa? Pelapor kan Pak Rudiana. Terima kasih. Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Terima kasih Yang Mulia. Saya hormati Pak Dedi. Sebelumnya saya berterima kasih dan menghargai sebesar-besarnya usaha Pak Dedi dalam mengungkap semua kebenaran ya. Terlepas dari kebenaran itu pahit atau manis, kita harus ungkap. Tetapi saya juga ingin mungkin menegaskan beberapa hal terkait dari hasil wawancara Pak Dedi selama ini yang Pak Dedi lakukan. Apakah ada Pak Dedi melakukan upaya untuk, tadi seperti Pak Dedi sampaikan ada keterangan bahwa RT Pasren ya menerangkan bagaimana itu
pernah ada upaya. Saya beberapa kali berkunjung ke rumah Pak RT Pasren. Beberapa kali, tapi selalu tutup rumahnya dan sulit dihubungi. Beda dengan saksi yang lain mudah banget. Berarti Bahkan ketemu ketua RW, saya pernah meminta bertemu Pak RT Pasren, tapi tidak bisa ketemu. berarti gagal ya intinya seperti itu. Nah kemudian Pak Dedi tadi menerangkan bahwa saksi Teguh di dalam YouTube-nya menerangkan bahwa tidak pernah melihat Sakatata, ya seperti itu. Dan itu saksi Teguh kemudian mencabut ya, benar ya seperti itu. Nah saya juga ingin menegaskan bahwa memang sebenarnya dari awal berkas perkara dan keterangan saksi Teguh menerangkan tidak pernah melihat Sakatatal ada di lokasi seperti itu. Nah sehingga saksi Teguh ini memang tidak dijadikan saksi dalam perkara Sakatatal. Itu fakta yang ada dalam berkas perkara dan putusan pengadilan gitu ya. Baik, saya jelaskan. Di channel YouTube saya, Saudara Teguh tidak menjelaskan masalah Sakatata. Di channel YouTube saya, Saudara Teguh menjelaskan, dia sambil menangis bisa dilihat di situ, bahwa dulu di 2016 di BAP-nya dia pertama berkumpul di rumah Bu Nining, kemudian setelah itu Saudara Teguh membeli nasi kuning. Kemudian di BAP 2016 setelah beli nasi kuning, Saudara Teguh langsung pulang ke rumah Pram bareng berdua dan nginep di rumah Pram. Tetapi di channel YouTube saya dia mengatakan bahwa itu bohong. Yang benar itu adalah setelah beli nasi kuning, Saudara Teguh kembali lagi ke rumahnya Bu Nining, kemudian ke rumahnya Hadi dan ikut nginep di rumahnya anaknya Pak RT Pasren. Untuk itu keterangan di channel YouTube saya. Oke. Kalau gitu saya juga ingin menegaskan ini dari saksi Teguh sesuai dengan BAP, kemudian sesuai dengan keterangan waktu di pengadilan yang terkait perkara dewasa, bahwa saksi Teguh mengaku pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 jam 21 sampai jam 23 acara bakar-bakaran ayam bersama terdakwa Sudirman, terdakwa Eka Sandi, terdakwa Eko, terdakwa Hadi, terdakwa Supriyanto. Nah, hal itu diterangkan oleh saksi Teguh karena ada satu orang laki-laki meminta saksi Teguh untuk menerangkan hal yang tidak sesuai faktanya, yang mana saksi Teguh menerangkan seseorang itu adalah pengacara bernama Yogi, yaitu pengacara dari terdakwa. Apakah itu benar? Tidak itu. Ini dicatat di dalam ini, berarti ini yang mau dicabut. Itu ya belum dicabut satu waktu. Berarti yang mau dicabut yang ini. Iya. Berarti tidak benar keterangan ini. Iya. Seperti itu ya. Iya. Oke. Kemudian ya, tentu saja kita harus nanti juga terkait Itu keterangannya di mana? ya Pak, ya Bu. BAP yang mana? Di putusan Bu, di putusan yang serta mana? di BAP Kan ada atas nama beberapa Teguh. putusan. Putusan Ada 3 nomor putusan. 4, putusan nomor 4 2017 atas nama saksi Teguh Wijaya. Di sana saksi Teguh menerangkan seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini mungkin kita langsung ke pokok permasalahan saja ya Pak Teddy dan Pak Teguh, karena saya pikir ini sudah terlalu melebar kemana-mana. Karena menurut kami pada awalnya memang tim dari pemohon menyatakan bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas tunggal, tetapi mungkin dari sebagian besar apa yang Pak Dedi sampaikan, kami ingin menegaskan apakah Pak Dedi memang bisa menyatakan bahwa itu ada kecelakaan tunggal dan memang Pak Dedi menyaksikan sendiri atau bagaimana mengetahui sendiri ada peristiwa kecelakaan seperti itu. Nah, sebentar ya sebelum dijawab. Ini berdasarkan cerita, ya, bukan berdasarkan ia berada di situ. Jadi Iya, makanya sebentar, gantian bicaranya. Dari tadi kami kan pasif ya, sekarang kami ingin bicara lah, ya. Jadi ini atas keterangan ini ada cerita dari orang yang bercerita, ya. Posisikan bahwa ini adalah saksi, bukan terdakwa.
Jadi Ya. jangan diarahkan, jangan ditekan, jangan dipaksa untuk keterangannya. Bebaskan untuk saksi berbicara. Siap, Majelis. Gitu ya. Kami hanya ingin menegaskan supaya itu dicatat di Tetap akan dicatat dalam berita acara. Semua persidangan, semua apa yang terjadi dalam persidangan tetap dicatat dalam berita acara. Terima kasih, Majelis. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya lanjutkan, Pak Dedi. Dalam hal ini, sebagaimana yang disampaikan oleh majelis, artinya dalam hal ini Bapak adalah sebagai saksi de audito, ada testimoni de audito ya, artinya yang mendengar, mengumpulkan dan sebagainya. Artinya seperti itu, bukan saksi fakta yang pada saat kejadian ada di situ, baik itu ada di tempat kecelakaan di jembatan, kemudian kejadian di showroom, di belakang showroom, kemudian kejadian mengejar dan sebagainya, Bapak tidak mengetahui secara pasti. Nah, dalam hal ini Bapak kedudukannya bukan sebagai saksi fakta, tetapi sebagai saksi testimoni de audito ya, begitu. Nah, saya ingin tanyakan tadi terkait Bapak dengan ada panggilan ingin menyampaikan bahwa mencari tahu dari keterangan saksi gitu ya, itu kan di luar persidangan ya kan, artinya keterangan yang disampaikan oleh mereka itu tidak disumpah ya kan, artinya mereka bebas memberikan keterangan tapi itu tidak di bawah sumpah. Nah, ketika disandingkan dengan keterangan mereka sebagai saksi yang ada di persidangan yang kemudian kami sidangkan, kemudian hasilnya ada putusan dan sampai tingkat pertama, banding sampai dengan kasasi. Ya, di hasil keterangan-keterangan itu tuh mungkin keterangan yang Bapak sampaikan itu ada persamaannya dengan berkas dan ada juga perbedaannya sedikit mungkin ya, yang Bapak sampaikan. Nah, tetapi dalam hal ini yang saya ingin tahu, Langsung ke pertanyaan ya. Siap yang mulia. Apa alasannya Bapak yang menjadi alasan Bapak untuk melakukan istilahnya sendirilah, maksudnya melakukan pemeriksaan atau pembuktian sendiri? Tidak, artinya kan perkara ini muncul itu setelah adanya SPDP masuk ke kejaksaan, kemudian penangkapan Peggy dan sebagainya. Apa yang menjadi alasan Bapak sendiri, bukan menggandeng pihak-pihak yang berwajib, sehingga apa yang dilakukan oleh Bapak itu berdasar? Mungkin itu ya. Sebentar terima ya, kasih belum ya. dijawab. Tadi sudah dijawab ya. Jadi tolong disimak pertanyaannya. Jadi tidak ada pengulangan lagi ya. Karena ini persidangan masih ada yang lain. Kalau kita cuma berputar di sini terus nggak akan selesai, gitu ya. Jadi tolong disimak. Begitu juga dengan kuasa pemohon, sama dua-duanya, kuasa pemohon maupun termohon. Tolong disimak pertanyaannya. Jadi jangan ada pengulangan-pengulangan lagi, gitu ya. Baik, terima Silakan. kasih yang mulia. Saya hanya ingin lebih mendetail aja Bu, artinya tadi kan sudah memang mengatakan bahwa itu panggilan jiwa. Artinya maksud saya, kalaupun seperti ini kan, iya. Jadi maksud saya tadi, Bapak itu melakukan itu sendiri, kenapa tidak menggandeng pihak kepolisian? Yang pertama bahwa saya tidak punya kewajiban untuk bekerja sama dengan siapapun. Karena tugas saya aja menyajikan informasi. Informasi ini bisa digunakan oleh kuasa hukum, bisa digunakan oleh jaksa, bisa digunakan oleh penyidik. Dan seluruhnya kan terbukti hari ini bahwa seluruh data informasi yang saya sampaikan bisa menjadi landasan bagi PK-nya Sakatata. Dan nanti bisa menjadi landasan bagi PK-nya 7 terpidana. Dan kemudian para pihak yang berkeberatan terhadap berbagai kesaksian yang diduga palsu 2016 semuanya berproses, dilaporkan ke Mabes Polri. Apa yang saya lakukan sesungguhnya adalah bagian dari upaya saya untuk membantu alat penegak hukum agar mendapat informasi yang sempurna terhadap peristiwa ini. Baik, terima kasih. Sekarang untuk Pak Teguh ya. Teguh kan hadir sebagai saksi bukan di perkara Sakatata ya, tapi di perkara yang dewasa, betul? Betul. Betul ya. Jadi dalam hal ini Teguh tidak ada kaitannya dengan Sakatata, betul? Betul. Betul. Kemudian kalau untuk tadi Teguh mengatakan, Mas Teguh ini mengatakan bahwa saya mencabut keterangan dan sebagainya, itu memang keterangan itu memang di dalam berkas perkara, memang Pak Teguh tidak menerangkan bahwa saya berada bla 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 di rumah itu, tapi itu adalah keterangan yang diminta oleh seseorang yang tadi dijelaskan oleh rekan saya, bahwa pada waktu itu ada seseorang yang datang ke tempat untuk Pak Teguh mengatakan hal seperti itu, betul? Tidak. Jadi
Jadi yang ada di rumah itu siapa? Ya Pak Jogi ya emang datang ke Teguh nyeritain yang sebenarnya. Yang di rumah Bu Nining, ke rumah Hadid, lalu ke ini rumah Pak RT Pasren, kontrakannya. Iya, ke rumah Pak RT Pasren. Iya. Cuman di dalam BAP kan Teguh disuruh menerangkan bersama dengan pelaku yang dewasa. Tapi Teguh, saya tidak mau mengatakan seperti itu karena saya memang tidak mengatakan seperti itu. Ya karena diarahkan sih waktu itu dari tahun 2016 diarahkan. Terus kemudian ada dalam berita acara kan juga menerangkan Pak Teguh itu ada seseorang penasihat hukum yang datang kemudian memberikan amplop. Ada Teguh menerangkan Ada nggak seperti itu. keterangan seperti itu? Dalam BAP. Aslinya sih tidak ada itu tuh. Tidak ada. Iya. Kemudian datang ke persidangan waktu menjadi saksi. Iya. Datang. Iya. Kemudian ada majelis hakim waktu itu menanyakan, termasuk dengan datangnya berbarengan bersama dengan RT Pasren tidak? Iya. 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 Pada waktu itu ada majelis hakim menanyakan terkait siapa PH-nya, kemudian ada tidak menunjuk siapa PH-nya? PH-nya. Iya. Pengacara, maksudnya saya, maaf, pengacara yang waktu itu mendampingi Bentar ke 8 ya. gitu. Tadi dari termohon juga bilang nanti melebar kemana-mana. Akhirnya jadi melebar kemana-mana. Sebentar ya. Jadi fokuskan. Tadi kan pertanyaannya ada nggak zakat tatal di situ gitu loh. Itu maksudnya. Kalau misalnya saudara dari termohon pertanyaan seperti itu ya, akhirnya melebar kemana-mana jadinya. Betul Bu. Ini hanya untuk menegaskan saja bahwa keterangannya yang disampaikan itu memang udah sesuai dengan berkas BAP gitu loh Bu. Gitu. Itu saja sih sebetulnya. Saya ingin yang disampaikan itu tidak perlu mencabut keterangan karena memang keterangan itu dalam berkas perkara yang disampaikan kamu benar. Kita Jadi tanya kamu nggak perlu aja cabut gitu, ke Teguh ya. Iya, Teguh. gitu lah maksudnya. Tanya aja ke Teguh. Tadi sudah ditanya Bu. Maksud saya bahwa BAP yang disampaikan di dalam BAP itu yang disampaikan oleh Teguh itu Ya, tidak perlu tanya aja dicabut langsung ke karena Teguhnya. Itu Iya. pernyataan itu dicabut nggak yang di BAP? Kan Iya. titik. Beda. dicabut. Beda Berarti yang mulia. bertentangan dengan yang disampaikan oleh Teguh berarti. Soalnya Teguhnya bingung ini. Jadi kalau mau bertanya itu langsung ke intinya. Ini kan orang awam ya. Beda kalau kita berbicara dengan sesama Silakan Pak Dedi hukum jelasin. gitu loh. Izin yang mulia, boleh saya menjelaskan? Yang Teguh. Sebentar dulu. Ini mau bertanya ke siapa? Ke Teguh atau Teguh, ke Bu. Pak Dedi? Izin. Tapi Izin pertanyaannya yang mulia. langsung. Baik. Jangan muter-muter ya. Ini bingung nih. Kelihatan wajahnya Teguh bingung. Ya, baik. Saya tidak membuat Teguh bingung, tidak. Iya, saya sudah menyampaikan ke channelnya Pak Dedi. Nanti Pak Dedi yang Saya hanya ingin bertanya kepada Teguh Pak. Nanti ada tadi kesempatan Bapak kan sudah selesai. Jadi Teguh kan menceritakan mencabut keterangan. Iya. Iya kan? Mencabut keterangan bahwa saya pada waktu itu disuruh memberi keterangan saya berada di rumah berada di rumah RT Pasren, tidur di sana. Dalam BAP keterangannya bersama dengan para terdakwa yang 8. Betul nggak itu? Tidur di rumah Pasren bersama 8 terdakwa yang lain. Ya betul, saya tidur di rumah Pak RT Pasren. Kalau yang tidur di rumah Pram tuh diarahkan. Enggak, maksudnya saya nggak nanya itu, saya nanya betul berarti Teguh tinggal tidur di rumah RT Pasren. Iya betul. Bersama dengan 8 terdakwa yang lain atau tidak? Iya, bersama. Bersama. Iya. Cukup yang mulia. Sama yang 5 narapidana. Bukan 8, 5 kan? 5. Teguh, didengarkan dulu pertanyaannya, mau dijawab ya. Ya. Kalau Ripaldi mah saya tidak kenal itu, bukan orang situ. Ya, jadi berapa orang yang temannya nginap di rumah Pak Pasren? Eka, Eko, Jaya, Hadi, Supri. Nah, berapa Jadi- orang itu? 5. 5. Interupsi yang mulia, saya sampaikan, banyak Bu Jaksa. Ini yang membedakan keterangan ini adalah kontra daripada keterangannya Pak Pasren. Sedangkan Ibu Jaksa seolah-olah mengarahkan bahwa seperti itu ceritanya. Padahal kejadian yang di rumah Pak Pasren itu benar nginap. Kalau mereka nginap di situ tidak ada kasus pembunuhan di sana. Tapi karena Pak Pasren mengaku tidak ada orang itu, dianggap bahwa gara-gara nggak ada di rumah Pak Pasren maka mereka lah pelakunya. Kira-kira seperti itu kan? Iya. Yang mulia, Itu ceritanya, jangan penasihat balik-balik hukum juga pertanyaannya. menyimpulkan Ya, ya. sendiri yang mulia. Silahkan dari termohon, ini waktunya untuk termohon. Sudah? Mungkin cukup yang mulia. Cukup. Cukup ya.
Yang Mulia. Gimana? Kami mau nambah sedikit. Pak Dedi, sepengetahuan Pak Dedi dari kesimpulan dan hasil Bapak menjalani semua tanya jawab ini murni pembunuhan berencana pemerkosaan atau kecelakaan? Kalau berdasarkan penelusuran yang saya lakukan dan mencoba mengkonfirmasi dari berbagai saksi, kalau menurut saya ini kasus kecelakaan murni. Kalau menurut Teguh, ini kecelakaan murni atau pembunuhan atau pemerkosaan? Ya setahu Teguh mah tadinya kecelakaan tunggal, tidak ada pembunuhan. Cukup. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Untuk pemohon Sakatatal, keterangan ini bagaimana? Benar semua atau nggak tahu sebenarnya? Benar. Ya, sudah, kalau sudah benar. Terima kasih untuk keterangannya. Silahkan kembali ke belakang. Ini untuk Terima kasih Pak Deddy Mulyadi. Sukses selalu. Semoga jadi Gubernur Jawa Barat. Amin. Rakyat mendukung Pak Deddy Mulyadi. nggak boleh kampanye di sini. Nggak boleh kampanye.